recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini saya dari kelompok 7 Muhammad Ainul Yakin Habibillah dengan NIM 2010321047 akan menyampaikan materi yang berjudul Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Lanjut ke acara yang pertama, yaitu pembacaan surat suci Al-Quran yang akan saya bacakan sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaiduha yudi walau tamsasuhu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul adzim. Baiklah, masuk ke acara inti, yaitu yang mana Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Yang pertama yaitu mengetahui sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam menjalankan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya selalu berdasarkan kepada ajaran tauhid dan tawakal kepada Allah. Sehingga setiap orang Muhammadiyah dapat menjadi contoh dalam kancah pembangunan dan pengembangan masyarakat. Dalam menjalankan gerakan tersebut, Muhammadiyah memiliki beberapa amal usaha. Berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah, yang poin A yaitu ayat 1 menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Yang B yaitu ayat 2 menyebutkan usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Pada dasarnya, Majelis Pembina Ekonomi membina ekonomi umat melalui 3 jalur, yaitu mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang B yaitu mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Dan yang C, berdasarkan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Dengan mengembangkan ekonomi itu, Muhammadiyah telah memiliki suatu sumber daya yang bisa dijadikan modal aset. Pertama adalah sumber daya manusia, yaitu anggota Muhammadiyah sendiri, baik sebagai produsen. Kedua, kelembagaan amal usaha yang telah didirikan, yaitu berupa sekolah, universitas, lembaga latihan, poliklinik, rumah sakit, dan panti asuhan yatim piatu. Yang ketiga yaitu organisasi Muhammadiyah itu sendiri, sejak dari pusat wilayah, daerah, cabang, dan ranting.
Yang selanjutnya yaitu mengetahui Muhammadiyah dan kelas menengah. Kegiatan bisnis bagi Muhammadiyah merupakan bagian yang amat penting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah mencapai tujuannya. Di samping itu, gerakan ekonomi Muhammadiyah akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar. Kegiatan amal usaha yang pada dasarnya telah berkembang menjadi pusat bisnis karena dalam pengembangan badan amal usaha itu terjadi transaksi jual beli barang dan jasa yang diperlukan oleh badan amal usaha tersebut. Selanjutnya yaitu mengetahui pasang surut ekonomi Muhammadiyah. Sejajar dengan perkembangan Muhammadiyah yang berkembang pesat, di balik itu semua juga menghadapi tantangan dalam diri Muhammadiyah itu sendiri, sehingga diperlukan introspeksi bagi seluruh jajaran Muhammadiyah. Kelemahan tersebut berkisar antara lain yang pertama, terlambat atau tidak meningkatkan kualitas dan intensitas pengolahan masjid dan amal usaha secara optimal dan secara lebih baik. Yang B, lalai dalam menjaga milik sendiri. Yang ketiga yaitu tidak selektif dalam menerima anggota atau mereka yang bekerja di amal usaha dan kurang pembinaan. Dan selanjutnya yaitu mengetahui model atau contoh gerakan Muhammadiyah. Beberapa bidang kegiatan usaha yang perlu menjadi fokus perhatian gerakan ekonomi Muhammadiyah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang dapat berputar di antara badan amal usaha Muhammadiyah ini tentulah amat besar. Sebagai indikatornya antara lain adalah pengadaan obat untuk Rumah Sakit Muhammadiyah di Jakarta. Demikian pula pemasukan uang SPP, salah satu Universitas Muhammadiyah, di mana lembaga keuangan ini diharapkan bisa mengambil bentuk perbankan pada umumnya atau lembaga keuangan lebih khusus untuk keperluan internal dan pembiayaan serta pengembangan usaha. Yang selanjutnya yaitu sektor industri. Sektor industri yang perlu segera dikembangkan adalah industri yang menunjang pengadaan barang atau perlengkapan yang diperlukan secara rutin oleh badan amal usaha Muhammadiyah seperti industri obat-obatan, industri kertas, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu trading usaha. Trading usaha ini dapat dilakukan dalam skala yang besar, di mana basis penunjang sudah ada pada unit-unit usaha kecil, kemudian dikelola secara modern menggunakan teknologi canggih. Trading ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Model pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonominya memiliki sejumlah paket program aksi pemberdayaan di antaranya sebagai berikut. Yang A yaitu membangun sentra kemandirian ekonomi. Di sini umat di tingkat ranting dan cabang yaitu dengan cara memberdayakan jamaah yang ada pada tingkat ranting Muhammadiyah menjadi kelompok swadaya masyarakat yang disebut sebagai jamaah swadaya Muhammadiyah atau biasa disebut JSM, yang terdiri dari 10 sampai 25 anggota yang merupakan kerjasama warga Muhammadiyah dalam menciptakan konsep tolong menolong di bidang ekonomi dengan bentuk kelompok usaha bersama. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan organisasi sekunder dan bahan-bahan usaha pendukung tingkat daerah dan wilayah. Untuk memperkuat amal usaha di bidang ekonomi pada tingkat ranting dan cabang, maka pada tingkat daerah dan wilayah ditumbuhkan dan dikembangkan badan-badan usaha sekunder yang dapat berwujud organisasi sekunder koperasi, badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMM, dan lembaga pengembangan swadaya masyarakat atau LPSM. Yang ketiga yaitu mengembangkan infrastruktur ekonomi, lembaga dan instrumen pendukung di tingkat pusat. Majelis Ekonomi di tingkat pusat bertugas menumbuhkan infrastruktur ekonomi Muhammadiyah dalam rangka mendukung berbagai kegiatan
usaha ekonomi yang dilancarkan sejak dari tingkat ranting sampai tingkat wilayah. Jadi kesimpulannya pada materi ini, Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang tidak hanya bergerak dalam satu bidang saja. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kelembagaan yang berada di bawah bidang ekonomi yang berguna untuk membantu kesejahteraan kehidupan anggota Muhammadiyah dan umat. Dengan mengembangkan ekonomi itu, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal dan pendanaan dalam menjalankan amal usaha yang lainnya. Untuk mencapai semua itu diperlukan usaha dan partisipasi dari warga Muhammadiyah dan bantuan dari pihak luar untuk mencapai visi dan misi dari Muhammadiyah tersebut. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.